oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Udah mulai hafal ya. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa tokel-tokel untuk mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 16 Mei dan beberapa hari yang lalu kita melewati libur besar ya, karena ada hari raya Lebaran. Nah, saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudara-saudara untuk mengenang satu atau banyak peristiwa yang berhubungan dengan Lebaran yang syarat dengan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, maaf memaafkan. Ini menarik. Jadi kalau saya bersalah ya mohon dimaafkan, kalau Anda bersalah ya saya harus maafkan. Kenapa begitu? Karena kalau saya minta maaf, Anda tidak mau memaafkan, Anda masuk dalam penderitaan. Sebaliknya, kalau Anda minta maaf, saya nggak mau memaafkan, maka saya berkubang dalam penderitaan. Saya ini orang yang beruntung bisa punya banyak pengalaman menjadi mandor yang ngawasi proyek pembangunan. Dan akibatnya saya banyak berhubungan dan bergaul dengan orang-orang, para tukang yang notabene kerjaannya kasar, ya. Kalau ngomong ya ngoko, nggak ada perbedaan kasta gitu ya. Dan mereka itu kalau pas Lebaran itu ngomongnya menarik. Kalau ketemu tuh, weh, 00 ya, 00 gitu. Aku ngomongin 00 ya apa toh gitu ya. 00. Artinya apa? Artinya kita sama-sama kembali tidak usah memendam apapun ganjelan-ganjelan yang tadinya kita punya. Lah saya ketawa terus ngomong, oh jadi nek Lebaran ini 00 ngono ya. 00 gitu. Wis pokoknya 00 wis rampung kabeh rampung. Pertanyaan saya, lah gue berarti selama di sini ini boleh nggak 00? Nanti di 00-kannya pas Lebaran. Apa ya benar begitu? Saya memikirkan hal itu dan melihat betapa seringnya kita senang gitu. Senang menyimpan ini karena toh pada waktu nanti kita bermaaf-maafan sudah 00. Benar ya? Berarti kita menderita lama, terus di hari bermaaf-maafan kita bahagia, terus habis itu menderita lagi. Karena toh punya waktu untuk mari bermaaf-maafan. Ibu bapak saudara-saudara, seberapa banyak toh kehidupan kita ini sebenarnya kita isi dengan penderitaan karena kita tidak mau bahagia. Istilah saya, awong hobine menderita, Wena selalu ngomel. Oh neng dia neng, mana ada orang hobinya menderita. Tapi kalau kita lihat ya memang hobinya menderita kalau dia tidak mau nol-nolkan di setiap momen. Harusnya tiap momen ini 00, setiap momen 00, harusnya kan begitu. Tapi enggak. Kita lebih senang menyimpan dendam itu ya. Kita lebih senang menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, menyimpan rasa tersinggung, menyimpan rasa jengkel, menyimpan yang jelek-jelek itu yang menyebabkan simpul-simpul keruwetan. Segala macam hal itu bisa menjadikan kejengkelan atau ganjelan di hati, di pikiran kita,
Karena kita memang membuat itu ada beranak pinak, cucu, buyut, canggah, segala macam. Kalau Anda dengar suara saya ini, wow, celing. Nggak ngerti ya, 5 menit yang lalu, itu wadi lari-lari, gara-gara soundnya ini nggak nyala. Melihat dia lari-lari dan di sini tes. Saya punya pilihan loh, saya bisa jengkel. Ini bocah ini memang rada edan nih. Tadi pagi jam 8 sudah pergi kemana? Ke wihara, ngecek di sana bagaimana. Wih, gayanya kayak hebat-hebat komandan. Lah kok yang di sini sendiri nggak diurus? Nah, jam berapa? 9 ya. Jam 9 lebih tes nggak bisa masuk. Kenapa? Suaranya nggak bisa. Syukurin. Saya ngekek. Kenapa? Karena ada momen di mana saya punya kesempatan untuk ngecek diri sendiri. Apakah saya mau marah, jengkel, sebel, atau saya ambil jalur lain. Makanya saya tadi dia lari-lari, saya malah saya keplok-keplok gini. Lari-lari tiap pagi, badan sehat, hidup berseri. Wah, adunya kayak yes itu ya. Tapi hal-hal seperti gini, apapun yang terjadi yang tidak cocok dengan mau saya, itu bisa saya jadikan untuk alasan saya marah, saya sebel, saya jengkel. Itu kan ya, grafiknya kan terus gitu ya. Pertamanya nggak suka gitu ya. Terus lama-lama jadi sebel, jengkel, agak marah. Apa tuh? Duer. Meledak. Nah ini kalau menjadi kebiasaan, apapun juga harus cocok sama mauku, maka hidup kita ini memang hobinya saya menderita. Ribut dengan faktor-faktor luar, saya lupa melihat what kind of mind. Pikiran macam apa toh yang saya bawa dari momen ke momen. Momennya harus 0. Lah kalau pas meledak piye? Sebelum meledaknya menghancurkan, kita 0-0kan lagi. Ada yang mengatakan begini, aku menderita, aku anyel kan karena Adi kuwi. Nah, coba bayangin, Adi itu mejanya itu dekat dengan meja saya ya, nempel gitu ya. Mejanya besar 1,5 meter. Meja saya juga 1,5 meter. Itu orang kalau seandainya kerja, apa tahu batas saya? Barang-barangnya ditaruh di meja saya. Apa orang nganyel ke? Saya punya hak dong untuk marah. Apapun kan saya bisa bikin marah. Tapi kalau saya katakan dalam hati saya, alah ya wis lah sing waras ngalah. Sik mending aku punya satu area yang bisa melakukan kebajikan. Atau saya munculkan perasaan bahwa ya ini dia nganyelke, tapi saya pun sering menganyelke, aku pun sering menjengkelkan dia. Misalnya gimana? Karena saya nggak bisa teknologi, biasanya saya katakan, "Dik, gini." Dia nolong. Jadi yalah berkat jasa kebajikannya dia, yalah saya 0-0kan. Kita harus punya banyak cara nge-track kita sendiri sehingga kita tuh banyak 0,000 per momen. Ini saya tadi bawa alat peraga ya. Apapun yang saya lakukan itu biasanya selalu diwarnai dengan kebajikan orang lain. Tadi ngeributin ini punyanya Endang, terus Wena punya pewarna, ini punyanya Adi gitu ya. Kalau seandainya kita ini ibaratnya ini tuh kotoran batin, waduh nanti saya dimarahin kalau. Nah, ini kan terus mengucur gini ya. Terus mengucur gitu. Suatu ketika dia akan penuh dan tumpah. Toeng.
Yang seperti ini, kalau ini pikiran, ya, cangkir kecil ini pikiran, ini sumpek dengan segala macam kotoran batin. Ya marahan, ya nafsu-nafsu segala macam itu. Nah, kalau kita menganggap, sekali lagi ya, pandangan kita ini salah, sehingga saya ini menganggap, waduh, saya ini sudah tremor, jadinya gampang tong-teng-teng. Kalau saya menganggap bahwa pikiran saya penuh gini ini karena faktor di luar diri, maka ya pikiran kita selalu dalam posisi gini, ketambahan terus ya, hidup menderitanya setengah mati. Kenapa kita nggak bikin gini ya? Kita buang gitu. Kita buang sehingga ini selalu dalam kosong. Ya enggak apa-apa, nanti dijengkelkan oleh segala macam ya enggak apa-apa. Tapi kita siap dengan mengosongkan lagi. Siap dengan mengosongkan lagi. Kalau itu yang kita lakukan, menganicakan kotoran batin ini supaya enggak beludak, enggak memenuhi pikiran sampai sesak, sampai kanker, sampai tekanan darah tinggi, sampai stroke, karena kita selalu merasa diganggu oleh orang lain, segala macam mengganggu, sehingga ini enggak pernah kita kosongin. Ya selalu begitu aja. Ini saya habisin ya supaya Wena yuk tumpah. Kosongin lagi. Kalau itu kita lakukan, maka pikiran kita ini longgar, luas, apalagi lega, lapang, lerem, legowo, ya. Karena apa? Karena kita punya tekniknya untuk ini loh. Jadi jangan kita menganggap bahwa kalau kita ini menderita itu wajar. Dalam pengertian, lah yo kabeh wong kan yo pernah jengkel, ya pernah. Sering jengkel, ya sering. Tapi bagaimana kemudian kita ini membuat supaya pikiran kita ini lepas dari kejengkelan sehingga kembali pikiran tenang, seimbang. Itu kan teknik yang kita harus punya. Jadi kalau kita ini nomor satu ya, pandangan salah tuh gini. Aku ini berhak dong jengkel sama Adi. Berhak dong. Oh Adi itu yang menjengkelkan. Kalau pandangan saya itu melihat keluar, faktornya yang membuat saya jengkel itu Adi. Ya di titik itu pandangan salah ini membuat saya menderita. Wong Adi enggak nyuruh saya jengkel. Dia enggak pernah ngomong, Cilan, saya memerintahkan Cilan untuk jengkel lah. Ting! Terus saya jengkel. Enggak, saya jengkel sendiri, karep-karepku sendiri loh. Bukan karena dia loh. Wong dia itu kadang-kadang menjengkelkannya lebih dari itu, tapi saya ngekek-ngekek. Kenapa? Karena saya tidak mau mengisi pikiran ini dengan kejengkelan. Saya tuang supaya kembali lega, luas, longgar, dan sebagainya. Itu kan tekniknya yang saya punya, akal-akalan yang saya pinter-pinternya buat, sehingga kehidupan saya dari menderita menjadi bebas dari penderitaan. Nah, tapi nggak jengkel kan langsung, ya memang, saya jengkel itu tiba-tiba jengkel, tapi terus gimana? Kejengkelan ini saya apakan? Itu kan berada dalam kontrol saya. Kalau yang tuingnya ini memang bukan dari kontrol kekuatan saya untuk nggak boleh jengkel, bukan gitu ya, belum sampai levelnya itu. Jadi tueng langsung perempeng, langsung puk, langsung itu. Tapi seberapa tuh kita ini cepat nangkep, cepat sadar, cepat waspada, pikiran kotor. Kembali ke napas, kembali ke sensasi, kembali ke warasnya pikiran. Ini teknik yang perlu kita pelajari. Kebanyakan orang ngomongnya gini, manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau orang itu memang banyak gini-gitunya, itu wajar. Aku jengkel, aku marah, aku dengki, aku iri, aku serai, segala macam. Itu wajar. Wong aku ini manusia ini tempatnya salah.
pandangan salah seperti itu membuat saya tidak mengerahkan usaha untuk membebaskan pikiran dari sumpeknya kotoran batin. Ini sebabnya kalau kita bisa lihat, maka begitu tuingnya itu muncul, kekotoran batin itu muncul, maka bagaimana pinter-pinternya kita ngetrek jadi ahli sulap supaya dia tidak menguasai, tidak beranak pinak cucu buyut canggah, sehingga kita turun. Caranya gimana? Yang gampang aja, kita kenal Dhamma, kita dapat kebijaksanaan. Kita punya pengetahuan. Ini bisa kita jadikan untuk senjata memerangi kotoran batin. Jadi kalau saya pas jengkel, nah walau kuat toh, ya demikianlah. Langsung saya bisa katakan inilah guru kesabaranku. Wah, Adi itu guru kesabaran saya luar biasa. Karena apa? Karena dia banyak salah, dia banyak mengganggu. Misalnya seperti itu. Tapi sebaliknya kan juga saya juga sebenarnya sama toh sama dia. Saya pun banyak toh mengganggu dia, banyak toh menjengkelkan dia. Nah, kalau kita sama-sama yang kita urusin itu cuman kejengkelan dan saya punya hak jengkel sama Adi, Adi juga punya hak jengkel sama saya. What kind of relationship? Hubungannya itu jadi rusak. Karena isinya cuman ngapain? Jangan taruh di situ. Atau nggak usah minta tolong aku, belajar sendiri. Matilah kita dalam damai. Panya ini kita gunakan untuk menyerang kotoran batin. Bisa enggak? Bisa. Dengan apa? Dengan segala macam. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang segala kita dengar, kita pikirkan, dan sebagainya. Tapi ada juga jurus lain, lari. Kita cari hiburan supaya melupakan dengan pemikiran, dengan asumsi, maka kejengkelan ini akan teralihkan. Tapi ibu bapak saudara-saudara sebenarnya tidak benar demikian. Karena itu tetap mengendap cumanan. Mengendap suatu ketika siap meletus. Itu sebabnya kalau orang tidak 0-0 kan cepat-cepat, itu menumpuk. Suatu ketika duer, hysterical dan historical. Jadi dihitung, tuh Adi itu dulu salah tanggal 1 Januari, dia salah ini. 2 Januari itu catatannya. Soalnya tumpuk-tumpuk. Jadi saya berhak jengkel sama dia. Padahal itu kan salah. Berarti saya ngomong, saya ini berhak menderita. Padahal kalau saya buka mulut, saya ngomongnya, saya pengen bahagia. Tapi kan kita tidak menuju ke kebahagiaan. Saya ngomong mau ke Jakarta, tapi saya pergi ke arah timur. Ini tidak ketemu lah. Jadi jangan melarikan diri, karena apa? Itu cuma mengendap. Berapa banyak pasangan-pasangan, katakan dalam perkawinan, atau teman dalam organisasi, atau tempat kerja, atau saudara, atau apa, yang clash-nya ini runcing sekali karena apa? Karena nggak mau menolkan gitu loh. Alasannya apa? Ini kan udah tetes. Kenapa nggak kita buang gitu? Supaya nggak sampai titik terakhir sehingga kita nggak kuat meledak. Ya, maka kebijaksanaan pengetahuan itu bisa kita gunakan untuk merangi supaya kotoran batin ini terbuang. Bukan cuma mengendap, terbuang. Makanya kita katakan kita ini tidak bisa lupa pada peristiwa itu, tapi sakitnya itu sudah tidak menggigit. Tidak ada lagi gigitan rasa sakit karena itu hanyalah kenangan yang sudah lewat. Itu ceritanya lain. Yang kedua, nah ini kalau yang lebih jos itu dengan melawan pakai meditasi. Caranya gimana? Begitu kita sadar, ini tapi harus sadar dulu ya. Kadang-kadang kalau saya marah, terus Adi ngomong, Cilan, sadar. Ini sudah sadar.
Saya nggak sadar bahwa saya dalam keadaan marah. Maka meditasi kesadaran itu membuat kesadaran kita kuat sehingga begitu saya kehilangan ketenangseimbangan yang sudah hafal karena latihan meditasi terus, aku udah kehilangan ketenangseimbangan. Maka saya akan kembali untuk mengamati napas yang masuk, napas yang keluar. Supaya ini tidak punya kekuatan sehingga dia terurai dan lepas. Nah, sadar ini diperoleh karena kita mengarah kembali pada nafas atau sensasi tubuh. Itulah yang membuat kita lerem. Pikiran sudah agak kosong, nggak sumpek terisi kotoran batin. Ini teknik yang sangat menarik karena setiap kali kita ini isinya cuman ketemu apa yang kita tidak suka. Seringkali kita tidak ketemu dengan apa yang kita suka. Jadi sungguh bermakna kalau kita belajar Dhamma, pengetahuan kita bagaimana, dan kita belajar meditasi supaya kita tetap bisa kembali pada ketenangseimbangan. Nah, salah satu dari apa yang bisa kita benar-benar ambil manfaatnya tentu saja dari siapa yang sudah punya pengalaman manfaat Dhamma. Kita panggil nih orang yang hari ini jatahnya sharing. Ayo Sa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Beberapa minggu yang lalu, di tanggal 21 Maret, saya sharing di Dhamma Talk ini mengenai panic attack yang saya alami. Waktu itu saya tahu dengan pasti penyebabnya, sehingga saya bisa fokus meditasi pernafasan ke penyebab itu. Kali ini saya ingin sharing, bentar ya Pak, bentar, catatannya keliru. Tadi dibolak-balik, sekarang bingung. Tunggu bentar ya. Bentar ya. Nah ini cepet-cepet kita bikin dia jadi guru kesabaran, karena melatih kita sabar. Oke. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya, di mana saya mengalami rasa sakit fisik, tapi saat itu saya tidak mengetahui penyebabnya. Sekarang saya sudah tahu sumbernya, tapi masalah yang ditimbulkan belum sukses tuntas terselesaikan. 2-3 bulan yang lalu, di sekitar bulan Januari-Februari, dada sebelah kanan saya tiba-tiba sakit sekali. Rasanya semua otot di bagian itu seperti ditarik-tarik dan nyeri luar biasa. Saya sempat berpikir saya terkena serangan jantung. Tapi jantung kan adanya di kiri. Ini kok bagian kanan yang mestinya kosong. Tidak ada organ utama di bagian kanan dada kita. Jadi saya yakin ini bukan jantung. Terus apa? Salah urat, salah posisi tidur, ketarik otot pas olahraga, atau habis angkat-angkat barang, atau apa? Saya coba gerak-gerakkan tangan, lemas-lemasin otot, tapi sakit itu tetap ada. Kadang enakan, tapi nanti datang lagi. Karena yakin ini bukan sakit fisik, saat meditasi, saya coba teliti hal-hal yang mungkin membuat saya sedih, cemas, marah. Misalnya, kangen anak kah? Ya kangen, tapi tidak sampai rasa sakit seperti ini. Cemas COVID? Ya cemas, tapi bukan ini sakitnya. Nggak ketemu. Ya sudah. Coba lagi di meditasi berikutnya. Terus berulang-ulang dicari. Kadang juga saya seperti merenung ya, seperti mainan dokter-dokteran itu yang pakai listrik itu. Kalau pencet di sini, sakitnya di mana? Pencet tombol itu, sakitnya di mana? Sambil inventory juga. Oh, saya masih punya stok sakit di mana-mana nih. Jadi saya harus kembali ke masalah itu nantinya. Tapi fokus saya masih mencari penyebab sakit dada bagian kanan ini. Sampai akhirnya ketemu juga. Saya sebel dengan tetangga. Begitu ketemu penyebabnya, hilang rasa sakit dada bagian kanan ini. Lega, dadanya nggak sakit. Tapi terus gimana? Masa saya mau memelihara rasa sebel, anyel, jengkel, marah ini? Berulang kali saat meditasi saya fokus nafas ke rasa ini. Kok tidak banyak berkurang?
sulit sekali fokus ke satu masalah ini. Pasti seperti istilah Cik Lani tadi ya, buah pikir itu beranak pinak, cucu buyut tanggah, berkembang banyak sekali. Selalu ingat apa saja yang sudah terjadi yang malah membuat tambah jengkel. Ingat hal-hal yang membuat saya tambah sakit hati. Ingat hal-hal yang membuat saya tambah marah. Sulit sekali untuk fokus ke masalah utama dari tetangga ini, yaitu suara musik yang masuk ke rumah kami sampai jam 3, jam 4 pagi setiap hari. Beruntunglah saya masih hidup saat Bante Panya disiar ulangkan Ciklan di Dhamma Desana tanggal 28 Februari yang lalu. Awalnya saya dengarkan sambil ngantuk. Bosen, nadanya datar. Beda dengan Ciklan dan Khususan yang menggebu-gebu dan penuh animasi. Tapi saat Bante Panya membahas tentang bagaimana yang harus kita lakukan saat kita mengalami karma buruk, saya tercerahkan. Di khotbahnya, Bante Panya mengatakan, saat mengalami karma buruk, langkah pertama adalah memaafkan. Dengan memaafkan, kita bebaskan diri dari rasa marah, benci, anyel, jengkel, dan teman-temannya. Maafkan yang berbuat karma buruk terhadapmu. Berhasilkah? Kadang iya, kadang tidak. Jujur ya, sangat sulit kalau terbangun. Tunggu, hilang lagi nih. Guru kesabaran. Tadi udah ketemu kok hilang lagi. Maaf ya. Sangat sulit ya. Maaf. Soalnya ini mau ngirit kertas ini jadi bolak-balik. Oke. Tadi sampai apa yuk? Sangat sulit memaafkan kalau bangun. Oke. Waktu bangun. Iya. Nah ya, karena memaafkan dari Bante Panya mengatakan ya, maafkan yang berbuat karma buruk terhadapmu, gitu ya. Ini rupanya kunci yang belum saya praktekkan selama ini. Saya belum temukan kunci memaafkan ini. Saya coba memaafkan tetangga saya. Berat. Dengan segala alasan di otak, dengan segala buah pikir, tetangga tidak tahu diri, sok kaya, sok berkuasa. Saya cari alasan untuk tidak memaafkan. Tapi setelah capek, merasakan anyel, marah, sebel, jengkel itu, setelah gembos semua alasannya, saya fokus ke memaafkan. Maafkan. Tanpa alasan untuk tidak memaafkan dan tanpa alasan kenapa harus memaafkan. Pokoknya maafkan. Berhasilkah? Kadang iya, kadang tidak. Jujur, sangat sulit kalau terbangun karena suara musik jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 3 pagi, dan langsung memaafkan. Sulit untuk mengingat kata-kata Cik Wen, suara adalah suara. Saat terbangun pas enak-enaknya tidur. Tapi saya berusaha selalu mengurangi waktu marah, anyel, jengkel, sebel itu, dan segera ganti mode berpikir ke memaafkan. Dengan memaafkan, pelan-pelan ada pergeseran cara pandang saya, ada pergeseran perasaan saya terhadap mereka. Rasa anyel, marah, jengkel, sebel itu berkurang. Dan saya mulai bisa melihat dari sudut pandang mereka. Bahwa sudah sedemikian besar investasi yang mereka keluarkan untuk membangun bangunan megah 3 lantai untuk bisnis mereka, makanya ngotot. Mereka tidak mau mengakui adanya polusi suara yang masuk ke rumah si tua bangka, bawel, tukang komplain, tukang lapor Lisa ini. Melihat dari sudut pandang ini, saya bisa lebih mudah memaafkan mereka. Bukan membenarkan tindakan mereka, tapi saya bisa mengerti kenapa mereka seperti itu. Saya juga ingat tentang roda-roda yang Cik Lan dulu pernah jelaskan dengan alat peraganya, roda-roda sepeda, di tanggal 28 Juni 2020. Bahwa hidup itu bukan seperti satu lingkaran roda naik turun dalam satu lingkaran saja. Tapi kita harus ciptakan roda-roda selanjutnya yang berputarnya ke arah lebih tinggi agar hidup bertambah baik. Begitu juga saat terjadi kemalangan, saat karma buruk kita berbuah, kita bisa memperburuk keadaan kalau kita menambah karma buruk kita.
Saat kita sedang alami kemalangan, pikiran kita pasti menolak. Padahal menolak itu sendiri adalah dosa. Pikiran jadi terkotori, fisik bisa terkena efeknya seperti saya tadi, dada jadi sakit. Jadi kita harus berusaha menyingkirkan buah pikir yang buruk, menyingkirkan kotoran dari buah pikir kita agar roda karma naik, bukan bertambah buruk. Putar balikkan keadaan dengan banyak berbuat baik melalui 3 pintu karma, pikiran, perkataan, perbuatan. Begitu isi Dhamma Talk Ciklan di tanggal 28 Juni 2020 yang lalu. Sadari bahwa semuanya adalah anicca. Hal buruk bisa berubah menjadi baik dengan bertekun melakukan karma buruk, karma baik. Jadi selain memaafkan, saya mendoakan tetangga saya ini. Bukan mendoakan yang buruk-buruk seperti supaya terlambat petir apa-apa, bukan. Tapi saya mendoakan supaya dia diberi pencerahan, agar dia diberi kerendahan hati. Setiap kali terbangun karena suara musik di tengah malam atau menjelang pagi, saya berusaha memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Semoga mereka diberi kebijaksanaan, semoga yang terbaik yang datang pada mereka. Tiba-tiba tanggal 17 Maret yang lalu, saya dapat WA dari pengacara saya. Saya memang sudah menyewa pengacara dari awal tahun lalu karena saya diancam mau dilaporkan polisi. WA-nya mengatakan bahwa tetangga saya sudah memasang peredam suara. Lumayan. Walaupun saya sendiri juga sudah pasang peredam di rumah saya, tapi dengan tambahan peredam suara dari mereka, si sumber asal suara tentu akan sangat membantu. Suara musik masih terdengar dari rumah saya, terutama di kamar tidur anak perempuan saya, tapi dari kamar-kamar tidur lain sudah mendingan. Bisa diajak tidur suaranya, kecuali kalau mereka pas ada acara dan kalau weekend ya, biasanya itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu suaranya agak kencang. Mediasi tetap kami lanjutkan dengan harapan mereka mau menambah peredam suara yang sudah ada sehingga benar-benar tidak ada suara yang masuk ke rumah kami. Saya tetap berusaha memaafkan dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Selain itu, saya juga belajar sabar. Masalah ini sudah berjalan lebih dari setahun, sudah 3 tahun tepatnya, sejak mereka ribut-ribut membangun yang berjalan 24 jam 7 hari seminggu ya. Masalah belum terselesaikan dengan tuntas, tapi saya belajar bahwa yang betul belum tentu menang dan yang menang belum tentu benar, tapi juga bukan menyerah karena tahu pasti kalah. Saya tetap berusaha di jalan yang benar, telah selalu melakukan karma baik. Mungkin saat ini karma buruk saya sedang berbuah. Kok saya dapat tetangga baru seperti itu? Berarti saya seharusnya bersyukur. Buah karma sedang berbuah, berarti tabungan karma buruk berkurang. Hore! Itu kalau Cilan menyemangati saya ya. Ayo nanam karma baik yang banyak, sehingga nanti tabungan karma baiknya bertambah. Ini juga pelajaran yang saya ambil saat ini. Kalau saya melihat keluar kaca, dan melihat tembok tetangga saya cuma tarik nafas panjang, lepaskan, sambil dalam hati berkata, hore, tabungan karma buruk saya berkurang. Dulu, kalau saya cerita tentang tetangga ini, saya berapi-api. Kelihatan kalau jengkel, marah, anyel, sebel, dan teman-temannya itu. Sekarang, saya melihatnya ini adalah pembelajaran bagi saya. Belajar sabar, belajar strategi. Saya ini dam-dam. Gitu kalau Ciklan bilang ke saya, kamu ini nggak bisa strategi, dam-dam. Belajar memaafkan yang tidak mau mengaku salah. Belajar kenal dengan aparat kelurahan dari Satpol PP, Babinsa, administrasi bagian ketertiban dan semuanya. Belajar cara melapor masalah dari jalur paling bawah. Tahu cara pasang peredam suara. Dan saya memetik satu pelajaran berharga, bahwa ternyata kita tidak perlu menyukai seseorang untuk bisa mendoakan mereka dengan tulus. Jadi kalau malam-malam saya terbangun karena suara musik, saya tarik nafas panjang, memaafkan, mendoakan, dan berusaha kembali tidur. Tersenyum sambil berkata, may the best come to them. Tabungan karma buruk saya sedang berkurang. 0-0, gitu kata Ciklan tadi. 0 setiap saat, supaya pikiran lega, lapang, luas. Hal-hal inilah yang saya dapatkan dari mengikuti Dhamma Desana setahun terakhir ini. Masih banyak
yang perlu saya pelajari, yang perlu saya perbaiki. Seperti teknik-teknik pintarnya Cik Lan ini tadi ya. Tapi terima kasih Cik Lan. Terima kasih Cik Wen. Terima kasih tim Dhamma Desana Wisma Sambodi Klaten. Terima kasih Bu Susan yang sudah menjadi pencerah hidup saya setahun terakhir ini. May all beings be happy. Mohon maaf lahir dan batin. Tiada maaf bagimu karena aku suka menderita. Ya, luar biasa. Banyak yang bisa kita lihat betapa bermaknanya kehidupan yang punya kebijaksanaan untuk memaafkan. Ayo Bu Susan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi teman-teman yang mendengarkan Dhamma Talk hari ini. Selamat pagi Bu Lisa, selamat pagi Bu Lani. Hari ini saya pakai virtual background batu ya, yang ditumpuk. Ini kalau batu ini diambil satu aja, nggak usah diambil deh, kena angin gitu ya. Ini bisa jatuh ya. Kenapa batu ini bisa masih tertumpuk dengan baik? Karena tenang seimbang. Nah ini ibaratnya kalau kita selalu tenang seimbang, apa yang menggoyangkan kita sebagai batu itu akan tetap bisa kita atasi, sehingga batu-batu di dalam pikiran kita yang kita tumpuk itu ya, buah pikir itu kan numpuknya juga nggak rata ya. Perasaan, emosi itu numpuknya juga nggak pernah rata di dalam diri kita. Nah, jika kita selalu kembali ke tenang seimbang, apapun yang menjadi angin yang bisa menggoyahkan pikiran kita, itu tetap akan membuat batu-batu pikiran kita dan batu-batu perasaan kita yang besarnya tidak sama, intensitasnya tidak sama, itu tetap berdiri tegak di dalam tumpukan-tumpukan yang kita kumpulkan setiap saat. Nah ini yang kalau Bu Lani tadi mengatakan tidak bisa runtuh, meledak begitu ya. Nah ini ibarat batu ini akan tetap berdiri dengan tenang, meskipun nanti ditumpukin lagi ya. Buah pikir ini kan batu ini bisa ditumpuk terus, akan semakin tinggi. Nah ini yang menurut saya menarik hari ini yang kita pelajari dari Bu Lisa. Karena Bu Lisa itu mempraktekkan betul apa yang dikatakan Bu Lani di dalam pengantar tadi. Jadi bagaimana Bu Lisa itu mencoba mencermati buah pikir kotor apa di dalam dirinya. Ini menarik ya, karena sebetulnya nggak setiap orang itu bisa mencermati buah pikir yang kotor di dalam diri. Kan Bu Lisa tadi nyari, kenapa yang bikin saya nyeri dada? Dada yang nyeri sebelah kiri itu saya masih punya alasan medis ya, karena ada jantung di situ. Tetapi ini di sebelah kanan, ini pasti ada sesuatu yang membuat saya itu merasa nyeri dada. Apakah kesedihan? Nah itu dicari nih oleh Bu Lisa tadi. Ya kalau sedih nggak ketemu anak kangen, iya juga lah. Tapi kayaknya bukan itu deh. Nah ini tuh nggak gampang ya. Karena biasanya ada banyak pengalaman hidup, ada banyak hal yang membuat kita itu mengalami sesuatu yang tidak nyaman, entah wujudnya itu fisik, atau wujudnya itu kegalauan ya, kita gelisah, kita galau, rasanya beban hidup itu berat. Itu tuh kalau sudah banyak pengalaman yang menumpuk dan kita tidak pernah mencermati, itu sulit loh mencari. Sumber utamanya itu yang mana itu sulit. Nah, tapi Bu Lisa tadi di dalam meditasinya itu mencari step by step ya. Mencoba mencari dulu, merasakan kerinduan ini apa menyebabkan saya itu sampai punya beban mental yang begitu berat yang muncul dalam bentuk nyeri dada. Setelah meditasi selesai, kok bukan ya? Karena nampaknya setelah masalah kerinduan ini saya selesaikan, kok masih gitu. Rasanya itu kalau orang Jawa bilang itu kan ganjel. Nah, mengganjal itu tuh bentuknya sudah nyeri dada. Ya, jadi orang Jawa itu saya suka ya bisa bikin istilah-istilah yang mencerminkan suasana batin kita. Ganjel itu kan sebetulnya ada perasaan
buah pikir yang mengganjal di dalam diri kita yang membuat sesak ini. Sebetulnya dadanya itu terasa sesak dan wujudnya adalah nyeri di dada. Setelah dilihat, kok bukan itu ya? Nah, dicari lagi nih oleh Bu Lisa, sampai akhirnya ketemu. Oh, kayaknya ini persoalan dengan tetangga saya. Lalu lega. Nah ini, sebetulnya rasa yang muncul pertama, sensasi fisik yang dirasakan oleh Bu Lisa saat menemukan ini adalah perasaan lega secara fisik ya. Kalau kita lihat tadi, lega secara fisik, lalu nyeri dadanya berkurang. Hilang, Bu. Oh, malah hilang. Oh, ini hebat sekali. Jadi bukan hanya berkurang, tetapi hilang. Nah, lalu ketemu bahwa, oh ini yang bikin saya itu punya persoalan dengan keluhan di dalam diri saya. Nah, ini menarik ya, karena nggak setiap kita itu sabar loh mencari. Nah, saya kok yakin Bu Lisa ini nggak ketemunya sehari 2 hari ya, karena masalah ini 3 tahun toh. Tentu Bu Lisa ini sangat sabar mencari sumber masalahnya. Nah, ini yang perlu saya apresiasi Bu Lani. Mengapa? Karena biasanya orang itu datang ke psikolog itu tuh dengan niat yang tidak sabar, Bu. Datang pengen dianalisis, lalu pengen diberitahu sebabnya apa. Jadi kalau diminta mencari sendiri itu mengeluh gitu. Kok saya diberi PR? Saya itu datang ke psikolog, tujuannya diberitahu. Jadi psikolognya yang memetakan. Psikolognya yang kalau orang Jawa bilang itu metani ya. Kalau bahasa Indonesianya memetakan. Wah, ini memetakan itu kan buat peta, bagus ya. Tapi kalau bahasa Jawa itu metani. Wah, itu rambut ini yang begitu lebat itu buka satu persatu sampai ketemu kutunya. Ini kan lebih berat daripada memetakan, membuat peta ya. Jadi metani dengan memetakan itu lebih berat metani. Nah, sehingga orang yang datang ke psikolog itu harapannya psikolognya yang melakukan itu semua, dan itu pun nggak sabar loh kalau diminta berproses. Misalnya psikolognya mengatakan begini, sebetulnya yang paling tahu tentang dirimu adalah kamu sendiri. Saya itu adalah orang baru yang baru pertama kali berjumpa dengan kamu. Misalnya ya, psikolognya ngomong begitu. Nah, coba sekarang Anda silahkan ini ya, memikirkan, mencoba merenungkan hal-hal yang saya tuliskan. Nah, psikolognya itu kan sebetulnya memberi panduan toh untuk merenungkan. Itu tuh malah jengkel. Nah, kalau disuruh merenung, buat apa saya membayar psikolog ya? Merenung itu nggak perlu bayar. Nah, ini marah. Lalu, oke, setelah beberapa kali pertemuan, psikolognya bersama-sama dengan klien itu menemukan persoalan, masih nggak puas. Pengennya psikolognya yang menyelesaikan persoalan. Nah, ini menurut saya, sudah dibantu pun biasanya orang-orang itu nggak sabar untuk belajar pandai. Kalau tadi Bu Lisa mengatakan dam-dam itulah kumpul, bodoh, tolol gitu ya sebetulnya. Nah, kan jarang orang yang bisa mau belajar seperti Bu Lisa, telaten, mencermati. Oh, bukan ini, cari lagi, bukan itu, cari lagi. Bahkan Bu Lisa tadi mengatakan, kalau sudah ketemu terus, apa yang perlu saya lakukan? Jadi bukan hanya menemukan ya. Nah, sebetulnya kan pola pikir, cara pandang, cara bertindak yang demikianlah sebetulnya yang ingin diajarkan psikolog ke klien, sebetulnya. Tetapi klien itu merasa, kalau diajarkan seperti itu tuh psikolognya nggak bekerja, jadi curang. Psikolognya itu curang, gitu ya. Mau menerima bayaran, mau menerima honor, tetapi yang suruh kerja keras itu kliennya. Nah, ini yang kadang-kadang sulit menyadarkan klien bahwa inti dari persoalan hidup itu adalah ketidakmauan dan ketidakmampuan saya menyelesaikan persoalan saya sendiri. Satu, inti dari kebahagiaan hidup adalah kita bisa melihat persoalan kita sendiri dan kita bisa
mengatasi persoalan. Nah, ini kan sebetulnya yang mau diajarkan ke psikolog supaya tidak banyak klien yang datang kembali untuk berkonsultasi. Nah, tetapi nampaknya ini kurang ditangkap dengan baik ya, sehingga memang agak sulit memberikan pemahaman seperti ini. Maka hari ini saya gembira karena sebetulnya ada contoh dari Bu Lisa bagaimana sebetulnya seseorang itu kalau mau pandai, kalau mau berusaha itu bisa mengatasi persoalan sendiri tanpa perlu datang ke psikiater misalnya, tanpa perlu datang ke psikolog atau ke siapapun untuk bukan membantu menyelesaikan persoalan, tetapi biasanya orang itu memasrahkan persoalan, lalu menunggu orang lain itu menyelesaikan. Jadi semacam ndandake ya bahasa Jawa. Ini saya punya laptop rusak, tolong dibetulin gitu. Nah, padahal kan sebetulnya kita semua itu punya potensi, punya kemampuan untuk membetulkan diri sendiri. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu melihat bahwa saya bukan barang. Saya ini bukan laptop, saya ini bukan HP, saya ini bukan kompor gas, saya ini bukan apapun yang perlu saya masukkan ke bengkel untuk dibenahi orang lain. Nah, ini cara pandang seperti ini yang sebetulnya harus kita ubah, bahwa kita ini bisa menjadi bengkel untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini Bu Lisa membantu kita untuk memberikan contoh pengalaman konkret bagaimana Bu Lisa menjadi teknisi untuk diri sendiri ya. Jadi Bu Lisa buka bengkel untuk diri sendiri. Nah, ini menurut saya menyenangkan karena saya sendiri itu belum setekun Bu Lisa di dalam mencermati diri sendiri di dalam meditasi. Jadi kadang-kadang saya sendiri itu masih sulit menemukan apa yang menjadi penyebab penderitaan hidup saya. Itu sampai sekarang saya masih sulit dan saya terkagum-kagum dengan Bu Lisa yang menurut saya beliau adalah praktisi meditasi yang tekun mencermati buah pikir, mencermati sensasi diri dan mencermati perasaan-perasaan yang dialami, lalu merasakan perubahannya. Nah, ini loh yang menurut saya tuh kadang-kadang pun kita merasakan anicanya nggak sanggup ya, Bu Lisa dan Bu Lani. Sesak nafasnya sudah hilang, saya tetap merasa masih gandel. Nah, ini sebetulnya kan anicca itu harus kita amati, tapi kadang-kadang itu kita merasa bahwa perasaan adalah stabil. Buah pikir kita itu stabil. Nah, ini yang menurut saya yang membuat kita menderita, karena kita merasa nggak ada perubahan sama sekali di dalam diri saya. Nah, ini yang menurut saya Bu Lisa pandai mengamati diri, ya, sehingga nyeri dadanya hilang, belas malah bisa merasakan loh hilang. Lalu sudah mulai bisa melihat perubahan buah pikir. Nah, ini yang menurut saya kalau kita bilang Bu Lisa ini atlet gitu ya, latihannya itu sudah bagus sehingga itu nampak otomatis. Atlet itu kalau mau split ya, mau lompat tinggi, mau apa tuh, mau koprol, mau salto itu otomatis, nggak usah mikir gitu ya. Nah, Bu Lisa ini menurut saya sudah seperti atlet ya, otomatis bisa merasakan. Nah, ini menurut saya yang tidak mudah dilakukan. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sharing Bu Lisa, apa toh inti memaafkan itu sendiri? Tadi ya Bu Lani sudah memberi pengantar, mungkin Pak Adi bisa ke PowerPoint saya memaafkan. Nah, kalau kita lihat Siddhartha Gautama setelah mengalami pencerahan, mencapai kebudaan, ini istilahnya Bu Lani ya, bahwa setiap orang itu bisa mencapai kondisi pencerahan, maka kita bisa menjadi Buddha begitu. Tetapi kapan? Nah, ini setiap orang perlu berlatih mempraktekkan karma baik
mempraktekkan hal-hal yang menuju ke pemurnian batin baru bisa menjadi Sang Buddha. Saya kira itu ya. Nah, setelah Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan, salah satu hal yang membuat dia tercerahkan mengenai kebenaran memaafkan. Ya. Jadi kata-kata bijak beliau adalah lebih baik memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita meskipun ia tidak merasa bersalah. Nah, ini loh. Kan biasanya kita itu memaafkan kalau orang itu merasa bersalah toh, ya wis, wong dia juga merasa bersalah, mosok kita tidak mau memaafkan. Tapi Sang Buddha ini, Siddhartha Gautama ini ekstrim loh. Memaafkan orang yang berbuat salah dan dia tidak merasa bersalah. Ini paling sulit ya. Nganyel ke ya, orang yang bersalah tapi tidak merasa bersalah itu menjengkelkan. Tetapi menurut Sang Buddha, penderitaan yang ditimbulkan karena saya menyimpan kemarahan ini itu lebih menyakiti diri kita sendiri dibandingkan menyakiti orang lain yang kita jengkelin. Dibandingkan menyakiti orang yang membuat kita marah. Nah, contohnya yang Pak Adi tadi. Kalau misalnya Bulani sudah jengkel, sudah nggak mau memaafkan, sementara Pak Adi merasa, loh salahnya sendiri toh nggak mau memaafkan saya. Wong kesalahan saya juga nggak besar-besar amat. Bulani aja yang gaptek sehingga panik, ya toh? Sehingga saya diminta mencermati teknologi, menyiapkan yang ada di sini. Itu karena orang gaptek itu mudah panik. Kalau saya 5 menit sebelumnya aja udah toh itu beres. Nah, artinya apa? Menyimpan bara api di dalam genggaman kita. Ini slide kedua, Pak Adi. Jadi ibaratnya di slide kedua, kemarahan itu menurut Sang Buddha adalah seperti kalau kita itu mau melempar, orang Jawa itu nggak pakai batu bara ya, pakainya areng atau kayu bakar. Itu ibarat kalau kita itu mau melempar orang pakai kayu bakar yang menyala, atau pakai arang yang menyala, atau batu bara yang menyala, itu yang disebut bara api, kita genggam, mau kita lemparkan, itu Sang Buddha mengatakan, yang terluka pertama kali itu siapa toh? Saya sendiri, karena tangan kita pasti terbakar dan mungkin tidak sempat melemparkan. Itu jelas. Itu artinya orang yang mau kita lemparin bara api aman, sentosa, selamat, tidak terbakar. Saya sendiri yang terbakar. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena sebetulnya, kita bisa ke slide berikutnya Pak Adi, kemarahan itu sebetulnya kalau kita lihat bisa menimbulkan hal-hal yang dialami oleh Bu Lisa. Ya, jadi kalau kita lihat dari PowerPoint ini, Bu Lisa itu tadi dadanya sakit ya, nyeri dada. Kalau saya, itu biasanya yang terserang pertama itu nyeri kepala. Jadi saya beda dengan Bu Lisa. Kalau Bu Lisa itu mungkin begini, marahnya itu disimpan dalam bentuk lebih ringan dari saya, jadi cuman ngempet itu apa ya, menahan nafas. Jadi yang dirasakan itu nafasnya itu terhambat, lalu otot-otot di sekitar dada itu jadi nyeri. Itu lebih ringan dari saya, nampaknya Bu Lisa. Kalau saya itu ngempetnya itu sampai nggak terasa, jadi menahan nafasnya itu nggak terasa, menyebabkan oksigen itu nggak bisa ke otak saya. Nah itu saya lebih parah ya Bu Lisa. Ini saya bangga, lebih parah dari Bu Lisa. Gitu ya. Jadi yang terjadi dalam diri saya itu bukan nyeri kepala. Karena bagi saya menahan nafas itu sudah biasa. Itu artinya apa? Tubuh saya sudah terbiasa dengan kebiasaan saya menahan kejengkelan. Hebat loh, tubuh ini bisa adaptasi ya.
Tetapi kebiasaan buruk tubuh saya menahan kejengkelan, itu efeknya, itu oksigen ke otak saya itu kurang. Itu jadi persoalan. Nah, sementara oksigen yang jalan ke otak ini kurang menyebabkan nyeri kepala. Maka problem pertama saya dan utama saya bukan nyeri dada, Bu Lisa, lebih parah, itu nyeri kepala. Ya. Lalu yang kedua ini, Bu Lisa, saya lebih hebat lagi loh, imunitas saya itu turun. Orang kalau sudah terkena imunitasnya, itu berat ya. Orang yang seperti ini tuh pengelolaan emosi negatifnya itu buruk. Nah ini saya contohnya, Bu Lisa. Kenapa? Imunitas yang turun itu membuat saya itu kena aneka penyakit kulit. Kalau Bu Lisa mau tahu ya. Satu, dulu biduren. Biduren itu apa ya bahasa Indonesianya? Gatal-gatal semacam alergi itu. Tapi itu nggak ada obatnya. Karena dokter mengatakan biduren, alergi apapun itu sebabnya adalah imunitas. Jadi kalau kita stres, kita makannya tidak bergizi, kurang istirahat, alergi itu nggak akan sembuh. Kita hanya minum anti alergi, tapi itu nggak ada gunanya. Nah, penyakit kulit saya yang lain, kalau stres saya meningkat dan saya tidak mampu mengelola, bentuknya bisa eksim kering. Jadi bukan yang basah. Jadi gatal itu bisa muncul di mana-mana. Kadang di kepala sini, di kepala ini bisa gatal, bisa di muka, bisa di kaki, dimanapun. Nah, saya ke dokter kulit sama ngomongnya, Bu. Ini eksim kering ini kayaknya ibu bukan alergi makanan. Tapi nampaknya ibu itu punya stres. Wah ini psikolog loh ya saya berita. Tapi diberitahu dokter kulit, ibu itu punya stres yang menurut saya belum selesai. Wah hebat juga ini dokter kulit gitu ya. Dan dokter kulit ini nggak tahu loh saya psikolog atau bukan. Tapi pokoknya salah satu tanda-tanda eksim kering saya itu adalah stres. Lalu saya gini, oh ternyata psikolog butuh dokter kulit untuk memahami bahwa saya ini stres, ya. Nah penyakit kulit saya yang lain, Bu, bisa bentuknya itu ini. Kalau orang Jawa bilang itu dompo, ya. Dompo itu semacam terkena tomcat, tapi sebetulnya enggak terkena tomcat. Itu melepuh dengan sendirinya. Nah ini pokoknya ganti-ganti antara dompo, alergi dan eksim kering. Nah sehingga saya itu merasa bahwa gejala yang saya alami itu kalau tadi dikatakan bara api itu membakar diri sendiri, luka bakar yang saya alami itu lebih parah dibandingkan Bu Lisa. Mengapa? Karena stres, kemarahan, dan emosi negatif itu sebetulnya memicu ketidakseimbangan hormonal yang membuat kita itu secara fisik pun sakit. Nah ini yang dikatakan membakar diri sendiri itu bukan hanya membakar buah pikir ya, tetapi secara fisik pun sakit. Nah kalau Bu Lisa itu kan kayaknya nyerinya itu otot ya. Kalau saya itu udah imunitas loh. Kalau imunitas ini kan sampai kalau sudah infeksi parah, mau nggak mau dokter kasih antibiotik. Tetapi dokter mengatakan jangan mengandalkan antibiotik. Karena sebetulnya pemicunya itu bukan bakteri, tapi diri saya sendiri. Nah ini kan saya dirugikan, sudah mengkonsumsi antibiotik, tapi penyebabnya saya sendiri. Loh inilah hebat ya. Bikin penderitaan sendiri, ke dokter, keluar duit banyak, meracuni diri sendiri. Jadi intinya adalah kebakaran itu salah satunya bentuknya adalah luka fisik. Nah, hal lain yang bisa muncul adalah depresi, frustasi. Nah, tadi kan Bu Lisa mengatakan, kok lama-lama itu jadi sedih, jadi depresi, rasanya gelap gulita ya. Ini benar, mengapa? Karena kortisol itu hormon saat kita stres, itu juga bisa memicu emosi negatif lain, salah satunya adalah depresi. Ya. Lalu ada tindakan merugikan. Nah ini kan kalau menurut ajaran Buddhism, tindakan merugikan itu kan karma buruk. Ya toh? Kemarahan itu menimbulkan karma buruk. Ini yang menurut
saya ini kebakarannya lebih ngeri, ya. Kebakarannya itu lebih mengerikan. Nah, tindakan merugikan apa? Misalnya, untung ini Bu Lisa belum melakukan ya. Mungkin membakar rumahnya tetangga itu gitu, saking karena jengkel banget wes ini wes diobong wae gitu kan. Ini untungnya tidak se ekstrim itu yang dilakukan Bu Lisa ya. Nah, lalu ini ada gangguan jantung, ini pencernaan, tekanan darah tinggi. Nah, kalau sudah masuk ke area ini, nah ini, maka mengapa ada orang stroke di usia muda? Mengapa sekarang ini banyak orang gagal jantung di usia muda? Mengapa sekarang ini penyakit-penyakit yang di lingkaran hitam ini bukan penyakit lansia? Kalau dulu ini adalah penyakit lansia, maka disebut degeneratif. Sudah saatnya kita seperti siapa Bu? Hotu atau Suki yang diabetes? Ya, Hotu. Nah, Hotu itu kan lansia, ya kalau dia diabetes, gangguan jantung, gagal ginjal itu wajar gitu loh. Karena itu degeneratif, tanpa stres kita memang akhirnya mati gitu kan. Nah, tapi sekarang kita lihat di bawah 50 tahun banyak orang yang menderita karena dirinya sendiri. Ini kalau kita mau lihat, dan ini hasil riset menunjukkan ya, kemarahan, tidak mampu memaafkan itu bisa membuat kita itu terbakar oleh api yang membara, yang kita genggam. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa yang menarik yang saya pelajari dari Bu Lisa, mungkin kita bisa ke slide berikutnya Pak Adi. Nah, ini yang menarik. Ya. Orang bergembira di sebelah itu dianggap gangguan. Ini menarik ya. Ini kan sebetulnya kalau kita istilahkan Bu Lani tadi mengatakan ini ada dosa yang besar. Karena saya tidak mau terganggu dengan suara keras. Ya, ini kalau Bu Lani tadi mengatakan benci, jengkel karena Pak Adi tidak melakukan hal yang saya harapkan. Itu kan berarti dosanya besar. Ya, maka ketika ada orang bergembira, moha saya muncul. Kalau ada orang bergembira kan kalau kita punya mentalitas kelimpahan harusnya ikut happy ya. Malah kalau ada orang yang punya mentalitas kelimpahan kan gini Bu Lisa. Saya nggak usah ke kafe dia, ya toh? Suaranya sampai ke rumah saya ikut nyanyi. Itu malah gratis ya Bu Lisa. Ya enggak? Kalau kita merasa bahwa suara itu tidak mengganggu kita, maka sebetulnya kita bisa ikut happy. Nah, ini yang contoh yang bagus itu adalah begini. Orang-orang Eropa, Amerika itu kan di sana itu budayanya individualis ya. Individualis itu maksud saya begini. Berdoa atau apapun itu adalah oleh diri sendiri. Ya, dan kebetulan di Eropa, Amerika itu kebanyakan mereka menganut agama Kristiani dan ya Kristiani itu ada Katolik dan Protestan. Nah, sehingga suara yang keras itu hanyalah suara lonceng gereja. Itu kalau kita lihat, dan lonceng gereja ini sebetulnya nggak pakai mikrofon. Ini sebetulnya untuk mengingatkan bahwa kita perlu berdoa di jam itu. Itu lonceng gereja. Nah, tetapi mereka itu terbiasa secara individualis itu mengelola doa sendiri, apapun itu sendiri. Nah, sementara di budaya kolektivis itu apa-apa itu bareng-bareng. Nah, contohnya itu Indonesia, dan kebetulan agama yang terbesar di tempat kita itu Muslim, sehingga kolektivis itu adalah berdoa, mengajak kita berdoa bersama, bukan dikelola sendiri. Maka mengapa masjid itu pakai mikrofon? Ya, besar sekali suaranya supaya seluruh orang itu diingatkan untuk berdoa. Nah, apalagi dulu belum ada handphone. Kalau sekarang orang bisa pasang di smartphone, saat adzan itu bisa pakai smartphone. Nah, zaman dulu itu enggak ada smartphone. Ya. Nah, budaya yang berbeda ini membuat orang-orang bule waktu pertama-tama datang ke Indonesia, keluhan utamanya adalah sulit mencari tempat tinggal. Karena mereka merasa selalu terganggu oleh suara masjid. Nah, ini kan perbedaan budaya. Nah, ini yang mau saya katakan,
orang-orang bule itu di tempat kita itu stres besar, ini gara-gara suara masjid gitu ya. Nah, sementara kalau kita mau berpikir lebih jernih, bukankah suara masjid ini adalah azan yang mengajak kita untuk berdoa? Kalau saya mau memanfaatkan suara ini tidak saya anggap sebagai polutan, jadi ini bukan polusi suara, saya justru bisa apapun agama saya bisa berdoa di waktu itu. Nah ini kan sebetulnya kalau saya itu meditator, suka meditasi, saya manfaatkan waktu-waktu itu untuk meditasi. Ini pengingat saya. Nah berarti memaafkan itu tuh mengubah ya, nanti akan kita lihat perubahan buah pikir. Nah ini Bu Lisa tadi menunjukkan perubahan buah pikir yang bagus sekali gitu ya. Nah pertama-tama yang dirasakan Bu Lisa itu adalah suara itu mengganggu. Buah pikir yang muncul, tetangga saya kurang teposliro. Ya, bahwa betul tetangga saya kurang teposliro betul ya. Mengapa? Karena dia tuh sebetulnya punya usaha kan. Kalau orang punya usaha bisnis itu harusnya memikirkan, jangan sampai mengganggu orang lain. Buah pikirnya Bu Lisa ini betul atau salah? Betul sebetulnya bahwa tetangganya itu kurang teposliro, itu betul. Tetapi karena Bu Lisa menganggap tetangga yang kurang teposliro dan suara keras itu gangguan, ya toh. Nah ini mohanya muncul. Kalau Bu Lani tadi mengatakan, sopo toh aku kok iso diganggu, ini kan mohanya muncul. Kok bisa-bisanya pendatang baru loh, ganggu penduduk lama. Dan dia nggak tahu bahwa saya itu anaknya presiden, ini lanjutannya kan gitu toh biasanya. Kok bisa-bisanya mengganggu saya. Nah, karena suara itu tetangga yang kurang teposliro dianggap gangguan, maka sikap negatif yang muncul. Ya, ini kalau kita lihat sikap negatifnya apa? Bu Lisa tadi merasa marah, jengkel, sakit hati, dendam, sakjane ingin melawan, tapi ingat Bu Lani, itu karma buruk gitu toh. Jadinya nyeri dada gitu kan Bu Lisa. Jane ya pengen tak antemi, iki nek aku ora kenal Bu Lani wis tak antemi gitu kan. Tapi karena saya tahan, jadinya adalah nyeri dada. Nah, yang menarik perubahan positif yang terjadi dalam diri Bu Lisa itu adalah, nanti kita lihat perubahan buah pikirnya Bu Lisa ya. Tapi ini sekarang kita lihat sikapnya. Yang berubah itu adalah, waduh, penuh dengan sinar yaitu Bu. Hatinya mulai penuh cinta ya, senyum gitu kan. Mulai penuh cinta, lalu ada kesempatan belajar. Tadi kan Bu Lisa mengatakan belajar bikin pasang peredam. Ya toh, saya lebih belajar tarik nafas. Itu salah cetak ya. Oh, sudah dibetulkan. Tarik nafas panjang. Belajar mendoakan. Dan saya bisa tidur kembali. Loh, ini kan sikap positif yang dirasakan oleh Bu Lisa. Dan Bu Lisa sungguh bisa merasakan perubahan ini ya. Dari yang wajahnya jelek itu ya Bu, di tengah. Sampai dengan penuh senyum dan mulai bersinar-sinar. Nah, yang di selanjutnya Pak Adi, ini lebih jelas lagi. Nah, apa yang terjadi? Perubahan buah pikir dan perubahan sensasi. Ini yang dirasakan Bu Lisa, ya. Buah pikir yang pertama muncul adalah saya diganggu. Nah, ini. Saya dijahati. Ini yang membuat Bu Lisa berpikir dia sok berkuasa. Nah ini moha ya, mungkin sebetulnya tetangganya itu nggak ingin mengganggu tapi bodoh, orang ngerti gitu ya. Gitu? Orang ngerti caranya pasang peredam dan nggak paham, nah nom gitu ya. Tapi Bu Lisa merasa saya dijahati. Karena sudah merasa dulu buah pikirnya muncul, saya diganggu dan saya dijahati, buah pikir berikutnya adalah dia sok berkuasa. Ini kan yang muncul toh dalam pikiran Bu Lisa. Sok kaya, dia tak tahu diri. Nah, mengapa toh kok saya harus memaafkan orang seperti itu? Nah, ini yang tadi Bu Lani, saya punya hak marah. Ya toh, hebat loh ini ya toh. Buah pikir yang hebat. Tapi efeknya apa? Bu Lisa lelah. Ini yang terjadi. Bu
Bu Lisa merasa capek, Bu Lisa merasa nyeri dada. Ini yang tadi Sang Buddha mengatakan, bara api itu pertama-tama membakar dirimu sendiri. Nah, lalu Bu Lisa meditasi. Ini hebatnya Bu Lisa nih. Meditasi, lalu akhirnya Bu Lisa itu menemukan, gitu kan tadi setelah meditasi, oh ini tetangga saya, ini yang bikin saya nyeri dada, persoalan saya dengan tetangga saya yang belum selesai, ini yang membuat saya nyeri dada, lalu Bu Lisa mulai menuju ke tenang seimbang. Ketika tenang seimbang, ini yang menarik ini Bu Lani, buah pikirnya berubah loh ini. Nah ini yang menurut saya Bu Lisa memberi contoh, kalau tenang seimbang, buah pikir pun berubah. Bu Lisa itu lalu berpikir begini, tidak perlu alasan loh untuk memaafkan. Wah ini menarik loh, padahal biasanya setiap orang butuh alasan loh untuk memaafkan. Misalnya, wah DE ternyata bangkrut. Ah, seneng toh Bu karena dia bangkrut. Ya wis lah dimaafke wae, wong DE ya wis menderita. Nah, jadi saya perlu alasan loh untuk memaafkan. Kedua, dia sudah memasang peredam. Oh ya wes, wong dia sudah mau juga nego, saya memaafkan. Tapi Bu Lisa itu memaafkan jauh sebelum tetangga itu memasang peredam. Jauh sebelum Bu Lisa tahu bahwa tetangga itu memasang peredam. Nah, ini hebatnya Bu Lisa. Jadi buah pikirnya berubah, tidak perlu memaafkan, tidak perlu alasan untuk memaafkan. Jadi nggak perlu cari alasan. Dia sok berkuasa, ya wis ben tak maafkan. Wong daerah nggak ngerti kok. Istilahnya Bulani tetangga saya dam, ya wis. Orang bodoh itu ya mesakne perlu dimaafkan, gitu kan. Lalu yang menakjubkan adalah ini loh, tidak harus menyukai untuk mendoakan. Nah biasanya kan kita tuh nek mendoakan tuh, siapa tuh yang kita doakan? Anjing yang kita cintai, ngono toh? Orang tua yang kami sayangi. Kekasih hati yang mencintai saya, kan ngono toh. Jarang toh kita mendoakan orang yang tidak kita sukai. Nah ini perubahan buah pikir yang dahsyat. Perubahan buah pikir ini muncul karena setelah meditasi itu Bu Lisa itu punya kesadaran bahwa sebaiknya saya menawarkan hal-hal yang bernilai untuk orang lain. Sebaiknya saya itu memahami sudut pandang orang lain. Dan sebaiknya saya berempati pada orang lain. Nah, buah pikir yang ada di biru muda ini akibat meditasi, itu membuat Bu Lisa itu maju ke yang biru. Tidak perlu alasan loh untuk memaafkan. Ya, mengapa? Karena saya itu sekarang paham bahwa tetangga saya itu udah terlanjur membangun kafe, udah keluar duit banyak, kalau nggak dioperasikan bagaimana ya, itu satu. Memasang peredam itu ya butuh modal meneh. Mungkin dia itu tidak sekaya saya gitu toh ya, sehingga dia itu masih belum memasang peredam. Nah, sehingga Bu Lisa mulai mengasihi, mesake ya. Oke lah, berarti kan saya sendiri yang harus mulai melihat diri saya sendiri. Saya perlu berubah untuk menawarkan hal-hal bernilai pada tetangga saya. Menawarkan hal-hal bernilai untuk saya sendiri. Saya perlu empati pada tetangga saya dan saya perlu empati pada diri saya sendiri meskipun saya tidak bisa membenarkan perbuatan dia. Tetapi paling tidak saya tidak benci dia. Saya bisa mendoakan semoga tetangga saya suatu saat mendengarkan Dhamma Desana lalu jadi pinter, ngono ta? Nah, ini kan berarti menawarkan hal bernilai buat tetangga saya. Efeknya apa yang dilihat, yang dirasakan Bu Lisa tadi? Lega. Karena lega, tidak nyeri dada. Ya, ini bara apinya pun dipadamkan sendiri oleh Bu Lisa. Ini hebatnya. Sehingga sekarang Bu Lisa tidak menggenggam bara api yang menyakitkan dirinya sendiri. Ini menariknya. Tadi ke slide berikutnya. Nah,
Hasil penelitian di psikologi itu menunjukkan, Bu Lisa dan Bu Lani, bahwa memaafkan itu bisa menyebabkan saya tumbuh. Jadi bukan orang lain, tetapi saya tumbuh, berkembang terus. Jadi kalau Bu Lisa tadi pengen tidak dam, ya udah betul Bu, memaafkan. Karena ternyata memaafkan itu bisa bikin kita tidak tumpul, tidak tolol, tidak konyol. Ya. Memaafkan tadi tidak membuat gelas kita itu selalu terisi dengan cairan merah, kekotoran batin. Nah, ini psikologi dalam risetnya menunjukkan hal ini. Yang kedua, mengurangi aneka keluhan fisik. Nah, lalu juga mengurangi sakit fisik. Ini, jadi kalau di psikologi itu selanjutnya dikatakan orang yang memaafkan itu umurnya lebih panjang. Karena kesehatan fisiknya lebih baik dibandingkan orang yang mudah marah. Ya. Lalu memaafkan itu efeknya apa? Mengurangi kemarahan tidak sehat. Kemarahan tidak sehat itu bagaimana toh? Kemarahan yang membuat saya terbakar sendiri oleh kemarahan saya. Kemarahan yang sehat itu apa? Saya marah tetapi tidak tergoyahkan oleh perasaan meledak-ledak. Tapi saya bisa memarahi orang itu karena saya ingin menunjukkan perbuatanmu tidak benar. Itu aja. Jadi saya bisa menegur orang itu, bisa mengatakan tingkah lakumu, tindakanmu, pikiranmu atau buah pikirmu itu tidak betul. Tetapi saya tidak terlarut dalam kejengkelan, kebencian dan ingin mencelakakan orang itu. Tetapi kemarahan saya itu bentuknya adalah saya secara tegas tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Itu aja. Kalau kamu mau berubah, kamu akan baik. Kalau enggak, tanggunglah sendiri gitu kan perbuatanmu. Nah, ini kemarahan yang sehat. Maka memaafkan itu bisa mengurangi kemarahan yang tidak sehat itu. Bingung sendiri, jengkel sendiri, dendam kesumat, ingin melahap orang itu habis-habis gitu kan kalau kemarahan tidak sehat. Itu ingin menelan orang itu. Nah, itu sebetulnya yang kita telan adalah perasaan negatif kita sendiri yang menghancurkan diri sendiri. Nah, berikutnya kalau Bu Lani tadi mengatakan memaafkan itu bisa memperbaiki relasi. Mengapa? Karena saya sadar bahwa saya juga pernah menjengkelkan dia. Ya toh? Bu Lani tadi mengatakan ngerusui Pak Adi. Bu Lisa juga mengatakan, saya si tua bawel gitu kan, suka komplain, sok-sok idealis. Bu Lisa itu hidup di mana loh? Emangnya Bu Lisa orang Amerika? Bu Lisa itu orang Indonesia loh, itu kan tetangganya bisa punya buah pikir kayak gitu kan. Wong orang hidup di Indonesia kok gak mau hidup bareng-bareng. Saya cari duit, Bu Lisa juga cari duit. Kalau cuma ada suara-suara sedikit ya wajar toh, medit aja suaranya keras. Bu Lisa ini mentang-mentang orang kaya, hidup di Amerika lama, lupa ya kalau dulu lahirnya itu di negara kita yang miskin, yang kita itu hidupnya itu untel-untelan. Nah, ini bisa saja buah pikir tetangganya itu juga menganggap Bu Lisa menjengkelkan. Nah, Bu Lisa tadi mengatakan, saya juga sadar mungkin saya menjengkelkan. Maka yang terjadi adalah Bu Lisa nantinya kalau ketemu tetangganya itu sudah nggak jengkel lagi. Bahkan kalau tetangganya itu ngajak ngomong baik-baik, Bu Lisa juga tidak berapi-api lagi untuk nyalah-nyalahin gitu ya. Bu Lisa sudah mulai bisa menerima, oh ya tetangga saya berubah. Tetangga saya memasang peredam meskipun belum optimal. Nah, ini yang terjadi adalah relasi dengan tetangga itu baik. Bahkan siapa tahu loh, tetangganya dolan ke rumah Bu Lisa terus gini, wah peredammu lebih ciamik ya Bu. Gimana cara bikin peredam seperti itu? Itu saya nggak tahu kapan itu terjadi, tetapi itu dimungkinkan. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Lisa dan Bu Lani, saya hanya mau mengatakan bahwa orang yang jahat, Pak Adi bisa ke slide saya terakhir, itu adalah
orang yang paling membutuhkan kebaikan hati kita. Wah, ini loh. Ini Dalai Lama itu mengatakan begitu. Karena orang yang jahat, orang yang buruk itu bodoh gitu kan. Kalau istilahnya Bulani. Maka berbuat baik, welas asih pada orang yang justru tidak tahu diri, sok berkuasa, mohanya besar, itu adalah berkah paling besar dalam dana. Mengapa? Karena justru mereka orang-orang yang sangat membutuhkan kebijaksanaan, welas asih, dan kemurnian hati kita. Terima kasih Bu Lisa atas hari ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, seperti biasa tidak banyak komentar. Ciami ya, tapi kembali kita harus mengambil sari makna dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Lisa dan diulas oleh Bu Susan. Jadi kalau kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada di pikiran, bukan di penyebab. Penderitaan itu juga ada di pikiran kita masing-masing, bukan di faktor luar. Maka marilah kita bahagia, tidak usah menunggu sampai orang itu minta maaf. Mari kita bahagia dengan membersihkan pikiran dari kotoran sehingga tercapailah cita-cita aku bebas dari penderitaan. Toh penderitaan kita banyak macam, jadi PR kita jangan takut banyak banget. Artinya apa? Ya Lisa bisa sharing lagi untuk kali-kali lagi. Kuapokmu kapan? Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu. Sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita tutup ucap bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Etawata dan Nama Karapata.